menyanyikan lagu Himne STIK. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama video company profile Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 17 Juni 1946, didirikan Polisi Akademi Mertoyudan dengan lahirnya keputusan Dalam Negeri nomor 12/1922 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Agustus 1946 dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 35153 tahun 1946. Peristiwa itu dikenal sebagai hari lahirnya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Akademi Polisi Mertoyudan. Perkembangan organisasi PT IKA diatur berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 910 Romawi 1984, tanggal 30 Oktober 1984, lampiran Z, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu dan teknologi kepolisian, baik untuk jalur gelar maupun non-gelar, meliputi pendidikan dan pengajaran, termasuk pembinaan mental kepribadian kesemaptaan, penelitian pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Pada tahun 1994, PT IKA ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dengan restrukturisasi organisasi setara perguruan tinggi negeri atau swasta. STIK selalu mengikuti program nasional yang saat ini tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional Presiden tahun 2020-2024, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Dukungan Polri berkaitan dengan pembangunan SDM tertuang dalam 16 program prioritas Kapolri pada program ketiga, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0. Kemudian Lemdiklat Polri merespon dukungan tersebut dengan menetapkan 15 program Lemdiklat Polri. STIK mewujudkan program nasional Presiden tersebut
dengan melahirkan 205 lulusan mahasiswa magister dan 33 lulusan mahasiswa doktoral ilmu kepolisian, serta terdapat lulusan LPDP atau lulusan universitas luar negeri yang menjadi mahasiswa STIK Lemdiklat Polri. STIK Lemdiklat Polri juga melaksanakan koordinasi dengan SDM Mabes Polri untuk penambahan jumlah mahasiswa pasca sarjana strata 2 dan strata 3. Dalam mendukung kegiatan pembelajaran di STIK Lemdiklat Polri, terdapat penambahan gedung perkuliahan dengan mengusung konsep smart class dan berbasis teknologi, serta pelaksanaan sistem pembelajaran yang berbasis digital atau online. STIK Lemdiklat Polri juga melaksanakan seminar sekolah yang bertaraf internasional dan kerjasama dengan pihak luar negeri seperti New Zealand, Inggris, dan Korea. Kedepannya, STIK Lemdiklat Polri akan mewujudkan Polri presisi untuk negeri dengan menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menjadi Universitas Kepolisian. Hal tersebut tertuang dalam surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta hasil koordinasi terkait langkah-langkah lanjutan dengan Kalemdiklat, Asrena, ASSDM, Aslok, dan Karifkum. STIK Lemdiklat Polri juga nantinya akan mendukung pengembangan SDM Polri dengan melakukan kerjasama antara Lemdiklat Polri, SSDM Polri, dan LPDP guna peningkatan jumlah beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. STIK Lemdiklat Polri siap mewujudkan Polri presisi untuk negeri. Sebagai acara berikutnya adalah pernyataan pembukaan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Akademik STIK PTIK. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, saya nyatakan dibuka. Penyerahan mandat pengukuhan Guru Besar dari Ketua Senat Akademik STIK PTIK kepada perwakilan Guru Besar Senat STIK, Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Iza Fadri SIK SH.MH. Sidang prosesi pengukuhan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri untuk yang sangat terpelajar Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose akan dipimpin oleh Ambasador Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Iza Fadri SIK SH.MH selaku perwakilan Guru Besar Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri, kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Ketua Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri. Saya akan memimpin prosesi pengukuhan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengukuhan
Guru Besar Tetap STIK oleh Sekretaris Senat Akademik STIK, Komisaris Besar Polisi Jamaluddin SIK. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 28862 M07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang A. Bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 798 T4 KP GB 2023 tanggal 31 Mei 2023. Dosen yang bersangkutan diangkat melalui loncat jabatan dalam jabatan profesor. C. Bahwa sehubungan dengan huruf A dan B di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. 3. Keputusan Presiden Nomor 72 P Tahun 2021. 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Junto Nomor 46 Tahun 2013. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. Memperhatikan Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri nomor B1704 Romawi Huk 6.6 2023 STIK tanggal 18 April 2023 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 nama Dr. Petrus Reinhard Golose NRP 65110481 NIDK 8861690019. Tempat tanggal lahir Manado 27 November 1965. Pendidikan S3 tahun 2008. Jabatan Lektor angka kredit 300 TMT 1 September 2014. Unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Dinaikkan jabatannya melalui loncat jabatan menjadi Profesor NIDK dalam bidang ilmu kepolisian dengan angka kredit sebesar 918,5. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Hadirin sekalian kami hormati, untuk lebih mengenal profil guru besar yang akan dikukuhkan, langsung saja kita akan menyaksikan bersama penayangan video kurikulum VT berikut ini. Selamat menyaksikan. Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Beliau merupakan putra dari pasangan suami istri Jonathan Golose dan DCA Pangemanan. Lahir di Manado pada 27 November 1965.
Ia memulai pendidikan kepolisiannya di Akademi Kepolisian Semarang pada 1984. Lulus dari Akademi Kepolisian pada 1988, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose memulai debutnya sebagai polisi dengan pangkat Letnan II dan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Lodoyo, Polres Blitar, Polda Jawa Timur hingga tahun 1991. Pada tahun 1993, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose mendapatkan kepercayaan sebagai pasukan perdamaian PBB United Nations Transitional Authority in Cambodia, dan pada tahun 2000 ia kembali dipercaya menjadi pasukan perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Pada 1996, perwira muda ini menikahi wanita kelahiran Ujung Pandang, Barbara Matilda van der Linden. Pernikahannya dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra. Pada 2002, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose melanjutkan pendidikannya di Sekolah Staf Pimpinan Polri, dan pada 2015 ia menempuh program pendidikan singkat Angkatan 20 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dalam masa pendidikannya di Lemhanas, perwira tinggi bintang 3 Kepolisian Republik Indonesia ini dipercaya sebagai Ketua Senat dan terpilih menjadi Ketua Ikatan Alumni Lemhanas PPSA 2015. Sepanjang karirnya, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose kerap menduduki posisi penting, antara lain Kepala Unit Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Satuan Cybercrime Polda Metro Jaya, Wakil Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Metro Jaya, Kepala Unit Cybercrime Badan Reserse Kriminal Polri, Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, dan Kepala Kepolisian Daerah Bali. Saat tergabung dalam Satgas Anti Teror Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose merupakan salah satu tim yang saat itu berhasil melumpuhkan sosok gembong teroris Dr. Azari Dalang dari beberapa kasus pengeboman di Indonesia. Keberhasilannya membuat Jenderal Bintang 3 ini mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat bergabung dengan Bareskrim Polri. Selain itu, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose juga pernah bergabung dalam beberapa joint investigation antar negara, di antaranya investigasi pembunuhan Mio Bengseng dan pengejaran tersangka Hong Lee ke Singapura dan Malaysia tahun 1994, investigasi 3 pembunuhan oleh Oki Harnoko Dewantoro di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1995, investigasi kasus pembunuhan Privat Manning di Timor Leste yang dilakukan di New Zealand pada tahun 1999, investigasi kasus money laundering di Washington DC, New York, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 2005, dan Joint Investigation Kepolisian Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Demokratik Timor Leste dalam penangkapan pelaku penembakan Presiden dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tahun 2008. Tak berhenti di situ, hubungan bilateral dengan kepolisian dari negara lain terus ia tingkatkan. Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose melakukan lawatan ke berbagai negara untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional. Pengalaman dan kepiawaiannya dalam bidang kepolisian membuat Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose kerap menjadi narasumber dalam seminar maupun konferensi rutin tingkat internasional seperti Expert Group Meeting, United Nations Office on Drugs and Crime di Austria, International Conference on Cyber Security di FBI dan Fordham University, International Drugs Enforcement Conference di Meksiko, ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime, International Summit of Global Combats Against Terrorism di Iran, Global Counter-Terrorism Forum di Belanda, Conference on National and Regional Security di Thailand, Interpol International Conference di Italia,
International Forum Security and Safety Technologies di Rusia, International Special Operation Force Conference di Amerika Serikat, Geneva Conference on Preventing Violent Extremism di Swiss, dan masih banyak lagi. Atas dedikasi dan prestasinya, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose telah menerima berbagai tanda jasa, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun, Satya Lencana Santi Dharma 12 dan 14, Satya Lencana Dwija Sista, Satya Lencana Operasi Kepolisian, Satya Lencana Karya Bakti, Bintang Bayangkara Nararya Prestasi, Bintang Bayangkara Nararya, Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Utama, United Nations Transitional Authority in Cambodia Medal, United Nations Missions in Bosnia Herzegovina Medal, Medalla de Merito Pemerintahan Timor Leste, dan Partnership Medal Australian Federal Police. Di sela kesibukannya, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose masih menyempatkan diri melakukan hobinya, yakni menembak, tenis meja, dan menyelam. Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose telah menorehkan banyak gagasan dan inovasi mengusung jargon War on Drugs. Jenderal Bintang 3 ini menyusun 4 strategi jitu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Pada strategi soft power approach, Kepala BNN RI berfokus kepada upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi. Dalam bidang pencegahan, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose menggagas kegiatan kemasyarakatan bertajuk War on Drugs seperti Smash on Drugs, Sing Against Drugs, Shooting Against Drugs, dan Running Against Drugs tingkat internasional. Selain itu, ia juga kerap memberikan kuliah umum tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada generasi muda dalam setiap kunjungan kerja yang dilakukan di berbagai daerah. Sedangkan dalam bidang rehabilitasi, Kepala BNN RI melakukan penguatan lembaga rehabilitasi melalui profesionalisasi dan standarisasi rehabilitasi di Indonesia, serta menginisiasi layanan intervensi berbasis masyarakat. Melalui strategi soft power approach ini, Kepala BNN RI meyakini gema War on Drugs dapat menggelora hingga ke seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Pada strategi hard power approach, pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui aspek hukum dilakukan secara tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkotika, mulai dari hulu hingga ke hilir, seperti melakukan pemusnahan ladang ganja di Aceh, operasi laut interdiksi terpadu, hingga berhasil menggagalkan penyelundupan 309 kg sabu jaringan internasional Iran-Indonesia di Pelabuhan Merak, Banten. Pada strategi smart power approach, dilakukan melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi concern tersendiri bagi Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Ia menekankan kepada jajaran BNN RI untuk terus melakukan inovasi teknologi, baik untuk mencegah peredaran gelap narkotika maupun dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Dalam strategi cooperation, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose menjalin sinergitas dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose sempat menyambangi beberapa negara di Amerika Latin, Asia Tenggara, hingga Eropa sebagai upaya mempererat kerjasama dalam penanggulangan bahaya narkotika. Selain menjalankan tugas sebagai insan Bayangkara, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose juga mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap dan luar biasa, baik di dalam maupun luar negeri, seperti University of Ljubljana di Slovenia, Hong Kong Police College di Hong Kong, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia,
serta sejumlah universitas negeri lainnya di tanah air. Jenderal Polisi Bintang 3 ini tidak hanya memberikan kuliah mengenai peredaran gelap serta bahaya dari penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memupuk jiwa nasionalisme mahasiswanya agar cinta tanah air. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis buku, antara lain seputar kejahatan hacking dicetak pada 2008, deradikalisasi terorisme humanis Soul Approach, dan menyentuh akar rumput tahun 2009, invasi terorisme ke cyberspace dicetak pada tahun 2015, dan yang terakhir, inovasi dan aktualisasi dari Bali, gebrakan Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose, Kapolda Bali. Perjalanan panjang beliau dalam bidang pendidikan akhirnya sampai pada satu titik pengangkatan guru besar tetap pada tanggal 1 Juni 2023 melalui surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 28862-M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose dikukuhkan menjadi profesor dalam bidang ilmu kepolisian. Pengukuhan strata tertinggi dalam kalangan akademisi ini kiranya menjadi semangat yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru guna melahirkan karya gemilang lainnya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selamat Jenderal atas gelar profesor dalam bidang ilmu kepolisian yang diraih. Semoga Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose dapat terus berbagi ilmu kepada kami semua. Sekalian, setelah kita tadi menyaksikan penayangan video kurikulum vitae, selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose untuk menyampaikan orasi ilmiah. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia tanpa narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan amat sangat kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dr. Haji Bambang Susatyo, SH, MBA, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diwakili Dirjen Pendidikan Tinggi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jaksa Agung yang diwakili Jam Intel, yang saya hormati anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan tentunya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan para kepala dan ketua lembaga. Also, I would like to thank Your Excellency, Distinguished Ambassador, para gubernur, ketua dan para anggota Senat serta guru besar STIK PTIK, para pejabat tinggi Madya dan Pratama BNN RI, serta para kepala BNNP dan jajaran. Tidak lupa juga para menteri di masanya, Kapolri di masanya, kepala BNN di masanya, para kelompok ahli BNN, rektor yang datang dari seluruh Indonesia, para dosen, peneliti dan staf STIK PTIK, para mahasiswa STIK PTIK, undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya saya bisa berdiri di mimbar ini
untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhan sebagai guru besar tetap. Berkat kasihnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri pengukuhan saya sebagai guru besar pada STIK PTIK di Auditorium Mutiara pada hari yang bersejarah ini. Selanjutnya saya akan selalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Senat STIK PTIK yang telah menyelenggarakan rapat Senat terbuka ini. Dalam kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih yang terdalam dan dengan tulus dan dengan segala kerendahan hati kepada para undangan yang telah bersedia hadir. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya mengelaborasi tentang New Psychoactive Substances sebagai suatu tantangan baru dari perspektif transnasional organized crime. Kejahatan narkotika dalam perspektif transnasional organized crime, di mana globalisasi, perkembangan teknologi informasi, layanan transfer uang antar negara di satu sisi membawa dampak pada terjadinya kejahatan lintas negara secara terorganisir. Kejahatan lintas negara telah memacu negara di dunia untuk mencari cara penanggulangannya. Dalam The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Palermo Convention, memberikan acuan penting mengenai ruang lingkup dari transnational organized crime. Pertama, mengenai lingkup organized criminal group, yaitu structure group of 3 or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crime or offenses established in accordance with this convention in order to obtain directly or indirectly a financial or other material benefit. Sementara itu, sifat transnasional yang dimaksud jika kejahatan dilakukan dengan it is committed in more than one state. It is committed in one state, but a substantial part of its preparation, planning, direction, or control takes place in another state. It is committed in one state, but involves an organized criminal group that engage in criminal activities in more than one state, or it is committed in one state, but has substantial effect in another state. Dari karakteristik di atas, PBB menerapkan 19 kategori kejahatan transnasional. Salah satunya adalah illicit drug trafficking. ASEAN juga turut berperang melawan transnational crime dengan mengkategorikan jenis-jenis transnational crime. Pada 11 Oktober 2001 di Singapura, ASEAN mengadakan pertemuan yaitu Joint Communique of the Third ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Pertemuan tersebut menyepakati 8 kategori transnational crime. Dalam pertemuan EMMTC ke-10 tahun 2015, ditambahkan 2 jenis kejahatan sehingga terdapat 10 jenis kejahatan transnasional yang meliputi terrorism, illicit drugs, arms smuggling, trafficking in person, money laundering, armed robbery at sea, cybercrime, international economic crime, people smuggling, especially women and children, wildlife and timber trafficking. Menurut pendapat saya bahwa transnational organized crime merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih dengan melampaui batas negara, direncanakan di suatu negara, melanggar hukum nasional pada satu negara atau beberapa negara, serta mempunyai dampak di negara lain ataupun di negara asal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2019, narkotika menyebabkan 500.000 orang meninggal dunia. Ancaman ini terus berlanjut hingga tahun 2022, diperkirakan 296 juta orang menjadi pengguna narkotika
sekitar 39,5 juta orang mengalami gangguan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika. Beberapa jenis narkotika yang sering digunakan secara global antara lain kokain, cannabis, opioid, amfetamin, sedatif atau tranquilizer. Produksi kokain belakangan ini menjadi booming. Secara global, suplai terbesar untuk kokain berada di kawasan Amerika Selatan yang meliputi Bolivia, Peru, Kolombia, atau juga disebut Golden Peacock. Kekhawatiran lain dari penyalahgunaan narkotika ini adalah temuan fakta bahwa angka penyalahguna pada usia remaja lebih tinggi daripada penyalahguna berusia dewasa. Jumlah penyalahguna tertinggi berada pada rentang usia 15 hingga 16 tahun. Bagi suatu bangsa tentu ini menjadi sebuah perhatian karena generasi muda merupakan penerus pembangunan bangsa. Dalam laporan Synthetic Drugs in East and Southeast Asia yang dikeluarkan oleh UNODC, saat ini ancaman terbesar di Asia Tenggara adalah bahaya peredaran metamfetamin. Pasokan metamfetamin berasal dari negara bagian Shan, Myanmar. Data awal untuk tahun 2021 menunjukkan bahwa rekor jumlah penyitaan metamfetamin mencapai 171,5 ton. Begitu juga dengan subkawasan Mekong yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam merupakan kawasan yang sering dilakukan penangkapan terhadap metamfetamin. Kawasan ini juga sebagai wilayah Golden Triangle. Dinamika di kawasan Asia Tenggara ini juga mempengaruhi peredaran metamfetamin di Indonesia, baik sebagai jalur perlintasan penyelundupan maupun sebagai pasar pengguna. Sejak tahun 2021 hingga 2023, peredaran metamfetamin yang telah disita BNN RI lebih dari 6 ton. Sebagian besar berasal dari kawasan Golden Triangle. Selain dari Golden Triangle, Indonesia mendapat ancaman juga dari Golden Crescent yang meliputi Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Pada Februari 2023, BNN menggagalkan upaya penyelundupan 319 kg sabu oleh sindikat internasional asal Iran di zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya terlihat bagaimana dinamika peredaran narkotika sebagai transnational organized crime juga berdampak pada Indonesia. Berdasarkan hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba yang diinisiasi oleh BNN RI pada tahun 2021, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekitar 3,6 juta orang atau sekitar 1,95% dari total penduduk Indonesia. Angka ini naik dibanding tahun 2019, yaitu 3,41 juta penyalahguna atau sekitar 1,8 dari total penduduk Indonesia. Dari hasil survei diketahui bahwa alasan tertinggi penyalahgunaan narkotika berawal dari ajakan teman dan adanya keinginan untuk mencoba. Cara memperoleh narkotika ini pun sebagian besar diawali dari pembelian gratis, kemudian mulai membeli bersama dengan teman. Artinya lingkungan sangat mempengaruhi kemungkinan penyalahguna narkotika. Selain itu, fenomena yang harus diantisipasi adalah pembelian narkotika melalui media online. Pembelian online ini dapat terjadi melalui penawaran di media sosial hingga penawaran pada situs-situs e-commerce. Temuan yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan jumlah penyalahguna narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa, di mana terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 sekitar 1,1% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,38%. Jenis narkotika yang disalahgunakan diantaranya ganja, syabu, ekstasi. Tidak hanya dari golongan narkotika dan obat-obatan, terjadi juga penyalahgunaan zat yang dihisap untuk mabuk seperti lem, bensin, dan spidol. Tempat penyalahgunaan narkotika mengalami perubahan pola. Selama ini diketahui bahwa tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik merupakan lokasi yang paling sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Akan tetapi hasil temuan terbaru menunjukkan bahwa saat ini penyalahgunaan narkotika lebih sering di rumah
kamar kontrakan, apartemen, dan asrama. Kemudian penyalahguna juga kerap menggunakan rumah atau bangunan kosong untuk mengkonsumsi narkotika. Perubahan pola ini diperkirakan karena faktor pandemi COVID-19, di mana industri hiburan malam dilarang beroperasi ataupun beroperasi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia hampir merata ke seluruh provinsi. Semula terdapat 8.691 kawasan rawan narkotika. Akan tetapi berdasarkan pemetaan kawasan rawan narkotika, jumlah ini turun menjadi 8.002 kawasan rawan narkotika. Penurunan jumlah ini merupakan hasil dari upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN oleh BNN RI. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penangkapan terhadap peredaran gelap narkotika terbesar berupa sabu, ganja, dan ekstasi. Selain itu, BNN RI juga aktif dalam melakukan pemusnahan ladang ganja. Pada tahun 2022, BNN RI berhasil menyita 1,902 ton syabu, 1,013 ton ganja, 262.789 butir pil ekstasi, 152,8 ton ganja basah. Selain itu, pada tahun 2022, BNN melakukan pemusnahan 63,9 hektar ladang ganja. Berdasarkan data dari BNN Provinsi mulai dari Januari 2022 hingga Juli 2023, terdapat 324.479 napi, di mana 180.463 diantaranya adalah napi narkotika. Bahkan pada 18 provinsi yang jumlah napi narkotika di atas 50%, yaitu Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Lampung, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Pada lapas narapidana perempuan dari Januari 2022 hingga Juli 2023, terdapat 20 provinsi yang jumlah napi narkotika perempuan di atas 50%, yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Papua, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Hadirin yang saya hormati, saya akan mengelaborasi juga tentang emerging threat, new psychoactive substances. Modus kejahatan terus mengalami perkembangan. Negara-negara telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Di satu sisi, aktor perdagangan narkotika juga melakukan pengembangan, terutama untuk menghindari aturan hukum. Jenis-jenis narkotika baru atau dikenal dengan new psychoactive substances bermunculan dan beredar di masyarakat. Definisi NPS dari UNODC adalah substances of abuse, either in a pure form of preparation that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotics Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat. The term new does not necessarily refer to new inventions. Several NPS were first synthesized decades ago, but to substances that have recently become available on the market. NPS ini dikenal di pasaran dengan berbagai nama istilah seperti bath salt, legal highs, research chemicals, designers drugs, dan herbal highs.
NPS telah menjadi fenomena global di 141 negara. Paling tidak, setiap negara telah melaporkan satu jenis NPS. Hingga Desember 2022, Early Warning Advisory UNODC menerima laporan tentang 1.212 NPS, baik yang dilaporkan oleh pemerintah, laboratorium, dan organisasi mitra. NPS yang tersedia di pasaran memiliki efek yang sama dengan zat-zat yang telah terdaftar dalam pengawasan internasional. Secara umum terdapat 8 golongan NPS. Golongan pertama adalah sintetik kanabinoid. Kedua adalah sintetik opioid, dikenal juga dengan fentanyl analog. Ketiga adalah ketamin, pensiklidin. Keempat ada piperazins. Kelima adalah sintetik cathinone yang termasuk sebagai stimulan. Keenam adalah phenylethylamine. Ketujuh adalah triptamines. Golongan kedelapan adalah plant-based substances. Salah satu contoh dari golongan ini adalah tanaman kratom. Tanaman kratom mengandung mitraginin, 7-hydroxymitraginin yang bekerja pada reseptor mu opioid. Mitraginin juga terikat pada reseptor adrenergik, serotonergik, dan dopamin. Pada dosis rendah, kratom memberikan efek stimulan yang dapat meningkatkan konsentrasi, perhatian, energi, dan kewaspadaan. Pada dosis lebih tinggi, kratom mempunyai efek serupa dengan morfin. Sintetik kanabinoid atau yang dikenal di masyarakat umum sebagai sinte atau tembakau gorila pada awalnya merupakan zat yang dikembangkan oleh John Hoffman, seorang profesor emeritus dalam bidang kimia dari Clemson University di South Carolina pada tahun 1980-an. Zat kimia ini merupakan zat yang bekerja di reseptor endokannabinoid CB1 dan CB2 serta mempunyai efek anti peradangan dan mengatasi nyeri. Sekitar tahun 2008 bahwa salah satu sintetik kanabinoid yang dibuat dengan nama JWH018 ditemukan di bahan herbal seperti tembakau yang dijual melalui internet. Herbal mixture ini banyak berasal dari China yang kemudian beredar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kehadiran NPS mulai terdeteksi sejak ditemukan peredaran herbal ecstasy atau dikenal juga sebagai bliss atau jam yang mengandung benzylpiperasin di Bandung pada tahun 2005. Selanjutnya awal tahun 2013 BNN memusnahkan lahan tanaman kats seluas 3 hektar di kawasan Puncak. Tanaman kat ini dapat diolah untuk menjadi narkotika jenis katinon yang sudah masuk dalam daftar narkotika golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Temuan baru adalah fluoxetinin yang termasuk dalam golongan pensiklidin yang ditemukan di Serang Kota pada Mei 2023. NPS jenis ini dibuat dalam bentuk tablet berwarna hijau. Secara global, fluoxetinin dikenal sebagai salah satu recreational designer drug dengan efek disasosiatif. Kasus NPS semakin dikenal dengan ditemukan kasus dengan sebutan tembakau gorila tahun 2015 yang dikemas dengan kemasan plastik bertuliskan tembakau super cap gorila. Tembakau gorila merupakan golongan sintetik kanabinoid yang disebut sebagai ganja sintetis atau tembakau sintetis di kalangan masyarakat Indonesia. Penggunaan tembakau gorila sama seperti dengan ganja, yaitu dengan cara dirokok. Golongan sintetik kanabinoid merupakan salah satu jenis NPS yang perkembangannya sangat cepat. Modifikasi struktur sintetik kanabinoid berevolusi sebagai sesuatu yang sangat cepat. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Jenis sintetik kanabinoid selalu berubah atau berganti sering dengan peraturan hukum yang terbaru. Ketika suatu zat NPS jenis sintetik kanabinoid tertentu diregulasi oleh pemerintah dan ditetapkan masuk ke dalam daftar narkotika, akan muncul jenis-jenis sintetik kanabinoid baru dengan modifikasi struktur tertentu, di mana struktur yang baru ini tentu saja belum diregulasi dan pemerintah sehingga
Ketika ditemukan barang tersebut tidak dapat dilakukan penindakan hukum terhadap tersangka. NPS juga sudah mulai beredar di Indonesia adalah fentanyl. Hingga saat ini telah ada 3 orang yang direhabilitasi terkait penyalahgunaan fentanyl. Saat ini sempat menghebohkan masyarakat bersamaan dengan merebaknya zombie drug di Amerika Serikat. Kandungan utama zombie drug adalah xilaksin yang dicampurkan dalam fentanyl. Efek samping zombie drug ini sangat mengerikan karena luka yang ditimbulkan saat pemakaian akan mengalami infeksi dan pembusukan sehingga harus diamputasi. Di Amerika Serikat, penyalahgunaan fentanyl ini telah menyebabkan 70.601 kasus overdosis yang berakhir dengan kematian. Dalam pengamatan terhadap peserta rehabilitasi di fasilitas BNN, hingga tahun 2023, jenis NPS yang paling sering disalahgunakan adalah sintetik cannabinoid. Selain itu ada juga jenis corisoprodol. Hingga saat ini telah teridentifikasi 92 jenis NPS di Indonesia. 85 telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dan ada 7 NPS yang belum diatur meliputi ketamin, mitragina speciosa, alfa propilamino pentiofenon, metilbenzipiperasin, MDMB 5BR, INACA, NN-dimetilpentilon, fluoxetinomin. Pengaturan mengenai jenis-jenis ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan psikotropika. Penyalahgunaan NPS ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan pengguna. Di satu sisi karena sifatnya yang baru, masih terdapat kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan oleh zat NPS yang belum terungkap dalam penelitian. Beberapa risiko yang sudah teridentifikasi adalah secara umum, efek samping berkisar kejang hingga agitasi, agresi, psikoakut, potensi terjadinya ketergantungan, di mana pengguna NPS sering dirawat di rumah sakit karena keracunan parah. Kematian yang terkait dengan NPS seringkali diakibatkan karena penggunaan polydrug use. Hadirin yang saya hormati, berikut ini saya akan menguraikan bagaimana fenomena tanaman Mitragina speciosa di Indonesia. Mitragina speciosa tumbuh tersebar di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Papua Nugini, dan Indonesia. Beberapa khasiat empiris yang telah diuji diantaranya adalah efek analgetika kuat, efek sedatif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, efek stimulan, dan antidepresan. Tanaman kratum diolah menjadi berbentuk kapsul dan sudah diperdagangkan secara luas, termasuk secara online sebagai suplemen. Pada tahun 2013, UNODC memasukkan kratum sebagai salah satu zat yang termasuk NPS, golongan plant-based substances. Selain itu, kratum juga dimasukkan dalam ASEAN Guiding Principles for Inclusion into or Exclusion from the Negative List of Substances for Health Supplements tahun 2015. Di Indonesia sendiri pengaturan kratum ini ada dalam surat edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen BPOM tentang pelarangan penggunaan Mitragina speciosa dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan serta permintaan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Hasil fokus group discussion lintas kementerian dan lembaga tanggal 27 Februari 2019 merekomendasikan kratum masuk ke dalam narkotika golongan 1 dengan masa transisi 5 tahun sejak Februari 2019 hingga Februari 2024. Di sisi lain, keberadaan tanaman kratum secara ekonomi berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020, jumlah petani yang membudidayakan pohon kratum sebanyak 18.120 orang. Luas budidaya sebesar
11.224 hektar. Diperkirakan populasi tanaman keratum budidaya masyarakat mencapai 44.491.304 pohon. Hasil penelitian Balitbang Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat nilai produksi daun keratum mencapai 198,54 miliar per tahun hingga 811,61 miliar per tahun produksi, dan pengelolaan daun keratum menyumbang 7,89% dari pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2019, hadirin yang saya hormati, saya akan menguraikan berikut ini tentang pengarus utamaan konsep depenalisasi. Ketentuan kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang rehabilitasi dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Amanat dalam undang-undang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan terkait rehabilitasi secara khusus diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 59, pasal 103 dan pasal 127. Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diimplementasikan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri terkait. Persoalan pertama, dalam kasus seorang pecandu narkotika dirinya bertindak sebagai pelaku kejahatan, yaitu menggunakan narkotika sekaligus menjadi korban dari penyalahguna narkotika. Kejahatan seperti ini kerap disebut sebagai victimless crime, yang berarti as those which involve the exchange of goods or services by willing participants where the act causes no overt injury to the property or person of any not consenting to the act. Terkait dengan tindak pidana, victimless crime juga didefinisikan sebagai is a crime which is considered to be less serious than other crimes because nobody suffers directly as result of it. Artinya, kejahatan ini tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Persoalan kedua yang muncul adalah pertumbuhan NPS yang cepat melampaui undang-undang. Berbeda dengan jenis narkotika yang telah ditetapkan dalam United Nations Single Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 dan The Convention on Psychotropic Substances tahun 1971 yang bersifat baku. NPS sifatnya sangat dinamis, di mana para produsen kerap memodifikasi zat-zat kandungan untuk menghindari hukum. Oleh sebab ini muncul istilah legal highs, seperti halnya kecepatan modifikasi sintetik cannabinoids yang telah diuraikan sebelumnya. Persoalan ketiga adalah penentuan apakah seseorang dapat direhabilitasi atau harus menjalani pidana didasarkan pada jumlah kepemilikan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permasalahan ini bertalian dengan persoalan kedua yang telah diungkapkan di atas, dengan belum terdaftarnya suatu zat ke dalam peraturan perundangan. Selain itu, tingkat kemurnian, komposisi kandungan dan dampak dari zat yang terkandung dalam NPS masih belum banyak diketahui. Dengan situasi demikian, maka akan sulit menentukan apakah seseorang akan direhabilitasi atau dipidana berdasarkan jumlah kepemilikan. Terhadap tiga persoalan di atas, ilmu kepolisian perlu membangun solusi sekaligus strategi yang dapat diimplementasikan guna mempercepat penanganan peredaran dan penyalahgunaan NPS di Indonesia. Dalam NPS belum diatur dalam ketentuan perundangan memberikan tantangan kepada para penegak hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan meramu suatu model sinergi antara ilmu kepolisian, ilmu hukum, dan ilmu medis serta farmasi dalam menjawab tantangan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya NPS.
dalam penanganan transnational organized crime dengan mengutamakan pendekatan ilmu kepolisian yang bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan data, informasi, teknik, alat, perspektif, konsep, dan atau teori-teori yang digunakan pada berbagai bidang ilmu untuk mendiagnosis penyakit masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penanganan kejahatan dan skala nasional dan transnasional, serta melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam suatu negara hukum berlaku asas nullum delictum nulla pena sine previa lisi punali, di mana tidak ada pemidanaan tanpa adanya hukum yang mengatur terlebih dahulu. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ini berlaku untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam penanganan peredaran NPS di Indonesia. Sebelum suatu NPS terdaftar dalam ketentuan perundang-undangan, maka tidak mungkin dilakukan pemidanaan terhadap pelaku. Sementara untuk menunggu pengaturan tersebut telah terjadi korban di masyarakat. Dengan demikian fungsi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Atas persoalan demikian, maka diperlukan inisiatif rehabilitasi terhadap pengguna NPS secara proaktif. Persoalan legalitas ini juga berkaitan dengan penentuan seseorang ditentukan sebagai pengedar atau pencandu. Dalam perkembangan NPS yang belum diketahui banyak mengenai kandungan, tingkat kandungan berbahaya hingga efeknya, maka sistem gramasi ataupun jumlah kepemilikan menjadi tidak efektif. Dalam menghadapi persoalan narkotika secara umum maupun NPS secara khusus, pemidanaan terhadap pecandu justru menimbulkan permasalahan dalam pembinaan di lapas. Jumlah narapidana overcrowded menimbulkan persoalan kesehatan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Terlebih jumlah napi narkotika perempuan cukup tinggi. Untuk pemecahan persoalan ini diperlukan konsep yang mengarus utamakan depenalisasi. Depenalisasi didefinisikan sebagai reduction of the use of existing criminal sanction. This is a de facto intervention because it does not require change to legislation. Tentu hal ini berbeda dengan konsep dekriminalisasi, di mana harus melakukan perubahan undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan tidak termasuk sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi akan memakan waktu lama dan dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dengan konsep depenalisasi perlu ditegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika tetap merupakan tindak pidana, akan tetapi dengan depenalisasi hukuman tersebut digantikan dengan rehabilitasi medis dan sosial. Keuntungan lain dari penerapan depenalisasi adalah fokus aparat penegak hukum tidak lagi menguras sumber daya untuk menghukum para pecandu, sehingga bisa berfokus pada para pengedar dan kejahatan serius lainnya. Dengan konsep depenalisasi, kita akan bisa menurunkan secara drastis jumlah narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan. Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan sebagai kontribusi sebuah pikiran sebagai ilmuwan bagi penanggulangan permasalahan new psychoactive substances di Indonesia. Pada akhir orasi ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada ayahanda almarhum Jonathan Golose, ibunda Deice Pangemanan yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, yang tidak pernah berhenti berdoa bagi saya, mencurahkan kasih sayang sehingga dapat berdiri di mimbar ini. Istri saya tercinta, Barbara Matilda van der Linden, dan para buah hati, Frederica Christy Golose, Sarah Miranda Golose, Christopher Benhard Golose, atas pengertian, dukungan dan dorongan semangat kepada saya untuk terus belajar, menulis dan mengajar. Mami Laura dan Tante Yo yang berkenan hadir dari Belanda, dan tentunya yang amat saya hormati Bapak Kapolri dan para PJU Mabes Polri yang telah mendukung dan memberikan motivasi hingga dapat dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu kepolisian
sebagai suatu tugas yang dipercayakan Polri kepada saya selama 5 tahun saya berkarir di Polri. Ketua STIK PTIK dan Senat PTIK atas kesempatan, dukungan, dan persetujuan untuk mengusulkan saya sebagai guru besar di perguruan tinggi yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Para kepala BNN di masanya, Bapak Goris Mere, Pak Ahwilutan, Pak Nur Faisi, Pak Togar, para pejabat tinggi Madya Pratama BNN RI, serta para kepala BNNP dan jajaran. I would like to thank embassy colleagues with whom I had the pleasure of working closely in combating transnational organized crime, especially narcotics and terrorism. Your cooperation is highly appreciated. Para alumni Lemhanas PPSA 20, Sespimpol Angkatan 38, P3 Angkatan 33, dan Angkatan 88 Yon Atmani Wedana. Teman-teman setia, Irwan, Sinta, Gedeon, Milena, Salomon, Fani, Sujiono, Fen, Len, Sony, Mimi, Wiwi, Mardikun, Ceger, Vincent, Rendra, Pak Januardi, Erwadi, dan terlebih kepada Pak Hendro Priyono yang hadir. Prof, terima kasih. Juga kepada Pak Oso, Dr. Oso, terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, namun saya sangat sadar bahwa banyak pihak yang telah berjasa dalam kehidupan dan karir saya, sehingga saya dapat berdiri dan menyampaikan orasi ilmiah di atas mimbar yang mulia ini. Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu, oleh karena itu dengan tidak mengurangi penghargaan dan terima kasih saya kepada semua pihak, saya mohon maaf sekiranya ucapan terima kasih yang saya aturkan sangat terbatas. Hadirin yang terhormat, pada bagian akhir dari orasi ini saya ingin mengutarakan pantun. Main gitar, petik senar, Indonesia pasti bersinar. Membaca, bertekad jadi ilmuwan sejati. Ke PTIK bawa peta, dibaca dulu agar tidak nyasar. Menuntut ilmu terangi gulita, akhirnya jadi guru badan besar. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hadirin, saya akhiri orasi ini. Salam sehat dan bahagia tanpa narkotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian orasi ilmiah telah disampaikan, diaturkan terima kasih dan disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti dan kita saksikan bersama rangkaian prosesi pengukuhan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri. Persiapan tradisi pedang pora. Dimohon dengan hormat kepada Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose untuk menempatkan diri di dalam lingkaran pedang pora. Pernyataan pengukuhan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri oleh Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH. Dengan disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri
mengukuhkan Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose sebagai Guru Besar Tetap STIK Bidang Ilmu Kepolisian. Semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pengetahuan kepolisian khususnya. Hadirin dimohon berdiri. Pengesahan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH, didampingi Ketua Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri untuk memasuki lingkaran pedang pora. Pengalungan Samir Guru Besar dan penyerahan petikan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia kepada Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Bagai embun di pagi hari, Engkau berikan ilmu pengetahuan. Hanya doa kami panjatkan, semoga Tuhan meridhoi langkah pengabdian-Mu. Demi bangsa dan tanah tumpah darah tercinta, tunjukkan semangat-Mu, tunjukkan pada dunia, wahai pejuang pendidikan Indonesia. Selanjutnya kepada Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH, didampingi Ketua Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri dan Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose berkenan meninggalkan lingkaran pedang pora. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengembalian mandat pengukuhan Guru Besar dari Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH kepada Ketua Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri. Prosesi pengukuhan Guru Besar tetap selesai. Selanjutnya mandat saya kembalikan kepada Ketua Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ambasador Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH. Selanjutnya acara akan dipandu oleh pembawa acara. Bapak Ibu seluruh hadirin undangan yang berbahagia, berikut ini akan kita simak bersama sambutan
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini akan disampaikan oleh Dirjen Dikti. Kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PSD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SHMBA. Yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Arsul Sani, SHMSI, PRM. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan dan tentu sangat berbahagia pada pagi hari ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Yang saya hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto SIP. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo SH. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang saya hormati Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Abdullah Mahmud Hendro Priyono STMH SHMH. Yang sama-sama kita hormati Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Gregorius Gorismere, mantan Kepala BNN RI, Ketua Komisi 3 DPR, Anggota 1 BPK RI, Dr. Nyoman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala dan Ketua Lembaga, Your Excellencies, Distinguished Ambassadors, also para Gubernur, para Ketua dan para Anggota Senat, serta Guru Besar PTIK STIK, para pejabat tinggi dan Madya dan Pratama BNN RI serta para kepala BNNP dan jajaran, para senior menteri, para senior Kapolri, para senior kepala BNN RI, para rektor seluruh Indonesia, dan tentu tamu undangan yang sangat kita hormati dan muliakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, pada kesempatan ini saya PLT Dirjen Dikti-Ristek mewakili Bapak Menko PMK, Prof. Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan ad interim. Pertama tentu mengucapkan selamat dan apresiasi pada Bapak Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose atas pengukuhan sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Guru Besar adalah satu jabatan akademik tertinggi dengan tugas dan tanggung jawab yang tentu juga sepadan dengan namanya sebagai Guru Besar, sebagai guru tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Tentu kami semua mengapresiasi atas capaian tersebut dan juga berharap agar sebagai profesor, itu artinya profes, artinya menyampaikan kebenaran, ilmu-ilmu yang menjadi otoritasnya berdasarkan hasil-hasil kajian akademiknya. Tugas seorang guru besar tentu tidak ringan. Pertama, harus selalu siap untuk mengembangkan ilmunya melalui pengembangan kurikulum dan mengajarkan bidang kepakarannya kepada para mahasiswa, para dosen muda, agar keilmuan tersebut terus berkembang. Dan untuk itu, maka seorang guru besar melakukan riset untuk pengembangan ilmunya tersebut, mempublikasikan hasil riset di dalam forum-forum ilmiah, baik melalui jurnal ilmiah maupun melalui forum-forum konferensi dan seminar internasional. Dan yang sangat penting, seorang guru besar, seorang profesor tentu membimbing mahasiswa dalam penelitian, dalam penulisan skripsi, dalam penulisan tesis dan disertasi.
serta tentu sebagai bagian dari tugas akademisi melakukan tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan, penelitian, tentu juga pengabdian kepada masyarakat, melalui mencerahkan masyarakat dalam bidang keilmuannya, baik melalui penulisan buku maupun artikel-artikel yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerahkan masyarakat berdasarkan otoritas keilmuan yang dikuasainya. Dan yang juga sangat penting bagi perguruan tinggi, seorang guru besar diharapkan bisa mendorong kemajuan penelitian di perguruan tinggi tersebut, di dalam bidang keilmuan tersebut, dengan menggalang pendanaan dari berbagai sumber pendanaan penelitian, serta membangun reputasi institusi agar bisa membawa marwah institusi tersebut di tingkat nasional maupun internasional. Apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Petrus Reinhard Golose sangat membuka mata kita semua bagaimana ilmu di dalam bidang psikotropika, di dalam narkoba dan pencegahannya, ini merupakan satu bidang keilmuan yang tentu sangat penting untuk kita terus kembangkan, dan oleh karenanya kami sangat berharap Prof. Petrus Reinhard Golose bisa terus memimpin di dalam pengembangan keilmuan di bidang pencegahan penyalahgunaan obat-obat psikotropika, karena ini menyangkut anak-anak generasi masa depan kita. Kalau tadi sangat miris kita melihat bahwa penjara kita dipenuhi oleh penjahat-penjahat narkoba, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk memberantasnya dari bumi tercinta ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Profesor Petrus Golose atas jabatan guru besarnya. Semoga amanah jabatan guru besar tersebut bisa meningkatkan penelitian dan pengembangan keilmuan, terutama di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat psikotropika. Menutup sambutan, saya menyampaikan pantun, naik bentor keliling kota, sambil menikmati kuliner serba neka. Jabatan profesor sungguh mulia, menjadi guru bagi mahasiswa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih kami aturkan kepada Dirjen Dikti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai rangkaian acara berikutnya adalah pembacaan doa. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa pada kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Pengatur 1 Ahmad Supriyanto SK MPD. Kami silakan. Hadirin yang berbahagia, izin doa akan kami pimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan ridha-Mu kami hadir di tempat ini dalam rangka pengukuhan guru besar tetap STIK, yaitu Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Oleh karena itu, ya Rabb, berilah kekuatan pada guru besar yang dikukuhkan untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Mudahkanlah kami dalam setiap urusan. Ya Allah, Ya Sami, Ya Qadir, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan.
Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa telah kita panjatkan, semoga terkabul apa yang kita mohonkan. Selanjutnya adalah pernyataan penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Akademik STIK Lemdiklat Polri dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, saya nyatakan ditutup. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars BNN. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak, maju dan jaya. Bangun bangsa, bangun rakyat, raihlah masa depan ceria. Satukan, satu visi, satu misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga, bersama BNN. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, didampingi Ibu Barbara Golose, berkenan mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disilakan dengan hormat kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk menyampaikan ucapan selamat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pemberian ucapan berikutnya oleh Ketua Senat STIK Lemdiklat Polri dan Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat anggota Senat STIK Lemdiklat Polri untuk berkenan bergabung dalam sesi foto bersama. Dan kami menyampaikan untuk pemberian ucapan selamat dari tamu undangan lainnya dapat disampaikan setelah prosesi keluar dari ruangan auditorium dan Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose akan kembali ke tempat acara. Jalan. Baik, untuk sesi foto bersama yang pertama berkenan dengan sikap sempurna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesi berikutnya berkenan salam presisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesi foto bersama selesai. Kepada Ibu Barbara Golose disilakan kembali ke tempat dan acara akan dilanjutkan dengan prosesi meninggalkan ruangan. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Rak. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi meninggalkan ruangan. Prosesi. Prosesi terdiri dari Ketua dan anggota Senat Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri,
diiringi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Ambasador Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Iza Fadri SIK SHMH, dan Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose meninggalkan ruangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, menyampaikan kepada seluruh hadirin segenap tamu undangan, dimohon untuk tetap duduk di tempat duduk masing-masing dan sesaat lagi kita akan bersama menantikan kembali kehadiran Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose untuk menerima ucapan selamat dari seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Kami silakan kepada Ibu Barbara Golose untuk dapat mendampingi Profesor Petrus Reinhard Golose untuk menerima ucapan selamat dan foto bersama dari segenap tamu undangan. Silakan sebelum saya tutup.
Masih di keluarga dulu. Mohon izin, selanjutnya berkenan nanti dengan hormat keluarga dari Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose untuk mengikuti sesi foto bersama putra-putri Mas Kristo dan Mbak Kristi dan Oma Laura serta Oma Yohana. Kita lengkap langsung ke Ketua Komisi 3. Komisi 3 datang semua. Pak Pangeran semua udah datang. Tapi masih Berarti Komisi 3. Iya udah. Pak, ini nggak ada panitia yang akan mengatur siapa-siapa saja. Ini keluarganya jadi nggak apa-apa. Iya Bang, Bapak nggak bisa mengalir. Kita nggak bisa nyetop kalau udah Bapak begitu. Bingung saya Mbak. Biar aja nanti kita dimarahin sama Bapak. Nggak usah. Selanjutnya dari keluarga Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Berarti kita harus lanjut ke Pak Hendro Priyono, baru Pak Usman. ada Pak Petrus, Pak Goris, Pak ini. Itu loh, langsung semua. Enggak Ibu, langsung ke Pak Hendro Priyono saja. Selanjutnya, kami persilakan untuk Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. AM Hendro Priyono, ST, SH, MH, untuk mengucapkan selamat dan foto bersama. Aku nggak bisa ngerem kayak begini. Aku nggak bisa. Bapak yang manggil. Makanya aku bingung. Ya udah dimarahin. Ya udah kalau gitu saya bilang Bapak Ibu hadirin yang Untuk dipersilakan. Makan. Ya. Mereka pada mereka enggak, ini mau dipersilakan makan atau siap tamu hadir? Enggak, saya mau nanya kalau tamu hadirin ini mau saya bilang silakan untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. ngucapin selamat, langsung baru makan. Kemudian Anda dipersilakan untuk Menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Itu Oke, aja, Pak. langsung begitu Iya, ya. Ini mengalir enggak aja ada deh. ya? Iya, mengalir deh. Kontaknya di kita udah nggak bisa nih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk mengucapkan selamat dan juga foto bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang telah memberikan ucapan selamat, dipersilakan kembali untuk duduk sembari menikmati hidangan santapan yang telah disediakan. Kami paham kebingungan dan keraguanmu tentang proses rehabilitasi BNN. Apakah benar direhab atau dipenjara sih? Daripada berasumsi, yuk kita kenali program rehab dari BNN ini. Fakta pertama adalah orang-orang yang terjerat narkoba akan ada dua penanganan. Jika terbukti pengedar, akan dihukum. Tetapi jika hanya pengguna akan melewati proses rehabilitasi. Keputusan penanganan tersebut didasari oleh surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT, Tim Asesmen Terpadu BNN.
Tim ini secara komprehensif dibentuk Bapak oleh Ibu BNN, hadirin yang penyidik berbahagia, kepolisian, jaksa, dan dokter kami yang persilakan membidangi untuk rehabilitasi. maju ke depan untuk mengucapkan selamat dan juga foto bersama. Kedua, tahapannya pun gak ribet kok. Setelah Hanya perlu mengucapkan datang ke klinik selamat pertama dan foto BNNP bersama, atau BNNK kami persilakan atau kembali wilayah untuk terdekat. duduk Dan di sana dan akan menikmati ditentukan proses hidangan rehab mana yang yang sudah cocok dengan disediakan. kondisi pengguna. Buat saya sih rehab itu memang diperlukan ya. Setelah proses rehab pun, setiap pengguna akan didampingi agar siap untuk kembali ke masyarakat. Mereka yang udah masuk duluan membantu kita untuk proses pemulihan kita. Diajarkan untuk menjadi kepribadian yang lebih terbuka, semua diisi dengan hal positif. Lalu yang ketiga, BNN juga menjamin kerahasiaan identitas setiap pasien. Dan semua prosesnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Rehab itu nggak seburuk yang kalian bayangin kok. Ini loh perubahan yang diberikan oleh rehabilitasi terhadap diri gue. Kepribadian yang lebih baik, gue dibuat jadi back to function. Pengolahan kemarahan, komunikasi skill, terus habis itu pola hidup sehat. Kita semua ada diajarkan lah di sini. Pihak BNN memberikan kita satu wawasan, satu ilmu yang kita nggak bisa temuin gitu loh, secara user edit ya. Di sini gue diajarkan untuk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apabila sudah